Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, ketemu lagi dengan Iva. Oke, kemarin Ibu sudah bikin video yang Ibu upload ke YouTube. Kenapa? Karena dia kapasitasnya cukup lumayan besar. Jadi kalau Ibu kirim dalam bentuk video saja lewat WhatsApp itu nggak kekirim. Jadi ya salah satu solusinya adalah menguploadnya di YouTube. Jadi kalau dalam bentuk YouTube dia bisa Ibu upload dan kalian bisa menontonnya. Oke, hari ini kita melanjutkan materi kemarin tentang bab 3 yaitu pewarisan sifat. Jadi kalau kalian sudah nonton video yang di YouTube, kalian insya Allah mudah-mudahan nyambung dengan materi yang saat ini. Hari ini Ibu mau memberikan contoh tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Silakan kalau kalian sudah siap belajar. Hari ini kita akan ada di halaman 57, yaitu kita akan coba mengerjakan nomor 24 terlebih dahulu. Oke, kalian sudah lihat soalnya. Nomor 24 soalnya adalah pada persilangan mawar merah dengan mawar putih, dalam kurung dikatakan sifat merah dominan dan sifat putih resesif. Diperoleh F1 berwarna merah. Jika F1 disilangkan antar sesamanya, bagaimana rasio fenotip pada F2? Oke, di sini di soal terlihat jelas bahwa dia menyatakan bahwa merah dominan terhadap putih. Ingat, dominan itu menutupi yang resesif. Ngetin, dominan kuat, menang, resesif yang ditutupi yang kalah. Jadi kalau mereka ketemu, gen mereka ketemu, merah dengan putih, merah akan selalu menang. Gitu. Dan satu lagi, bahwa yang namanya dominan selalu disimbolkan dengan huruf besar, resesifnya dengan huruf kecil. Jadi satu huruf cuma ada untuk huruf besar merah, untuk huruf kecilnya adalah putih. Oke, kita akan masuk ke pembahasan. Oke, ini ya, pewarisan sifat LKS halaman 57 nomor 24. Ibu sudah tulis di situ dikatakan bahwa ini adalah persilangan monohibrid. Mono itu satu, hibrid itu persilangan. Dan dia persilangan yang hanya melihat satu sifat beda. Nah, ini kemarin udah nyambung ya, satu sifat beda. Jadi ngelihat hanya yang satu bunganya, warna bunganya. Hanya melihat dari warna bunga. Bukan bunganya itu kelopaknya banyak, bukan bunga itu daunnya yang banyak, bukan. Jadi nggak lihat yang lainnya. Yang lainnya disingkirkan. Hanya melihat, oh yang ini mawar merah, yang ini mawar putih. Gitu. Nggak lihat yang lainnya. Jadi maka dari itu hanya lihat satu sifatnya saja, merah dan putih. Oke, kita akan menentukan simbol huruf dulu karena kita di situ di soal nggak disebutkan mau pakai huruf apa gitu kan. Jadi kita harus berpikir sendiri, apa nih huruf apa nih yang bisa kita gunakan gitu. Karena ini merah ya, kita ambil saja huruf M gitu. Bu, boleh nggak pakai P? Boleh nggak pakai A? Boleh, silakan, nggak masalah. Karena ini hanya untuk karena kita tadi nggak tahu ya genotip itu ada di dalam, makanya disimbolkan saja dengan huruf. Jadi terserah kita mau pakai huruf apa yang gampangnya. Oke, mawar merah itu fenotip kan ya, penampakan dari luar yang terlihat. Kita kasih simbol huruf M besar, itu namanya adalah genotip. Kenapa huruf M besar? Karena tadi dikatakan merah itu sifatnya dominan, jadi pakai huruf besar. Kemudian mawar putih itu fenotip juga ya, kelihatan yang dari luar warnanya putih. Kita ambil kesimpulan untuk genotipnya, berarti karena ini mereka satu sifat, jadi satu merah satu putih warnanya saja, berarti hurufnya juga cukup satu, tapi yang satu huruf besar, satunya huruf kecil. Jadi putih dia kasihlah genotipnya M kecil.
Gitu ya, boleh. Jadi kalau merah kamu taruhnya pakai huruf A besar, putih pakai huruf A kecil, boleh. Silakan pakai huruf apa aja yang kalian suka. Merah pakai G besar, putih berarti pakai G kecil. Jangan beda huruf. Jangan merah pakai M besar, putih pakai P. Salah. Ya. Jadi kalau lawannya harus satu huruf. Cuma mana yang dominan, mana yang resesif. Oke, kita akan mulai dengan persilangan yang pertama untuk mendapatkan keturunan pertama. Jadi ada huruf P, kemarin dikatakan bahwa P itu parental atau orang tua atau induk. Kita ambil simbol saja ya, untuk jantan simbolnya seperti itu ya. Nah, ini simbol jantan. Yang ini simbol betina. Anggaplah ibu akan mengambil dari bunga mawar merah ya, ibu ambil serbuk sarinya dari bunga mawar merah ini ya. Jadi kalau genotip hurufnya selalu berpasangan, M besar, M besar. Nah, ini fenotipnya. Kemudian betinanya ya ibu ambil putiknya, berarti M kecil karena putih. Ini genotip, ini fenotip. Dulu ya, parental dulu nih, orang tuanya. Jantannya diambil dari bunga merah, betinanya ngambil bunga putihnya. Ini ambil benang sarinya, ya ini ambil putiknya. Setelah terjadi penyerbukan, kita akan lihat di sini nanti. Gamet. Gamet adalah satu gen yang akan diberikan oleh orang tuanya kepada keturunannya. Ya, gamet itu. Ya. Makanya gametnya kan di sini genotipnya M besar. Karena hurufnya sama, pasti gametnya cuma satu, yaitu M besar. Yang ini juga sama. Ini M kecil genotipnya. Berarti gametnya cukup ambil satu M kecil saja karena hurufnya sama nih. Jadi mau yang mana saja tetap aja gametnya mah ini juga hurufnya. Itu. Nah, terus digabungkan nih dari jantan, dari betina. Akhirnya genotipnya jadi seperti ini. M besar, M kecil. Gabungan. Ini udah keturunan ke-1 ya. Nah, udah pakai huruf namanya genotip. Kenapa merah? Karena ini ada M besar. Ingat, M besar itu dominan. Jadi pasti akan menutupi M kecil yang putih yang sifatnya resesif. Jadi akan munculnya warna merah. Ini dikenal dengan nama fenotip. Nah, rumusnya adalah F2 itu keturunan kedua diperoleh dengan menyilangkan F1 dengan F1. Jadi menyilangkan, menggabungkan antara keturunan 1 dengan keturunan 1. Keturunan kedua, untuk mencari keturunan kedua. Oke, ini parental keduanya ya, P ini ya. P, ambil bunga jantannya karena memang sama, M besar, M kecil, dari sini pindahin ke sini. Betinanya juga sama, M besar, M kecil. Udah tahu ini fenotipnya adalah merah, ini juga merah. Gametnya. Nah, gamet kan tadi sendiri-sendiri ya. Jadi kalau mereka berdua, kalau hurufnya sama cukup ditulis satu, tapi ini kan hurufnya beda nih. Satu M besar, satu M kecil. Jadi gametnya harus kamu tulis dua-duanya, tapi kasih titik koma. Kita kasih koma boleh. Tuh, jadi gametnya ada gamet M besar, ada gamet M kecil. Sama ini juga untuk yang betinanya, karena ada gamet M besar, ada gamet M kecil ya. Kemudian F2 nya bisa kita peroleh dengan mereka punya ini namanya hukum segregasi, bahwa setiap gamet berhak untuk ketemu pasangannya, boleh memilih pasangannya yang mana saja. Jadi kemungkinan bisa gamet M besar ketemu dengan M besar, M besar ketemu dengan M besar, bisa saja M besar ketemu dengan M kecil. Iya, ketemu mereka bisa kemana saja. Kemungkinan anak-anaknya kalau dikawinkan akan seperti ini. Ada M besar ketemu M besar, jadi M besar. M besar punya hak juga bakal ketemu dengan M kecil ini. Jadilah M besar, M kecil. Kemudian M besar ini punya hak juga akan ketemu dengan
M kecil ini. Lihat, nih akan jadi seperti ini. Nah, ini juga punya hak. Sudah ketemu dengan yang ini, tadi ketemu juga pasti akan dengan yang ini. Tuh, makanya bentuk genotipnya, kemungkinan anak-anaknya kalau ada 4 kan seperti ini. Itu ada yang genotipnya M besar, ada M besar, M kecil, M besar, M kecil, ada M kecil, M kecil. Kalau digabung M besar kan cuma 1. Nah, ini kebetulan kan ada 2 nih. 1, 2. Jadi kita gabung jadi 2. M kecil juga ada 1. Nah, 1:2:1 ini disebutnya adalah perbandingan genotip. Ingetin. Jadi kalau kamu ditanya, bagaimanakah perbandingan genotip F2 monohibrid? Mana monohibrid? Bagaimanakah perbandingan genotip F2 monohibrid? Kalian akan jawab 1:2:1. Seperti itu ya. 1:2:1. Bu, gimana kalau kita pakai simbolnya hurufnya beda? Jadi kalian lihat aja di sini, simbol huruf ini udah ketahuan jelas. Kalau 1 yang pertama untuk yang dominan dua-duanya. Jadi M besar. Jadi kalau kamu pakai simbol huruf A berarti 1 A besar. Mau pakai simbol huruf C, 1 C besar gitu. Jadi huruf apapun sama gitu loh, bahwa yang besar ini nih hurufnya besar dua-duanya itu 1. Nah, untuk yang M besar M kecil 2. Jadi kalau mau pakai simbol A besar A kecil ya berarti A besar A kecilnya ada 2 gitu. Nah, M kecil berarti A kecilnya ada 1. 1:2:1. Seperti itu. Itu perbandingan genotip. Sekarang kita akan lihat fenotipnya. M besar udah pasti warna merah. M besar M kecil karena ada M besar berarti yang sifatnya dominan, otomatis dia akan munculkan warnanya merah. Ini juga merah. Lihat ya. Merah. Jadi merahnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini ada 3 merah. M kecilnya warna putih. Cuma ada 1. Nah, ini disebut dengan perbandingan fenotip. Jadi kalau kamu ditanya, bagaimanakah perbandingan fenotip F2 monohibrid? 3:1. Bu, kalau bukan pakai merah putih gimana? Misalkan kelinci hitam dan kelinci putih. Mana yang dominannya? Dominannya hitam. Berarti udah otomatis 3 kelinci hitam berbanding 1 kelinci putih. Mau pakai simbol apapun, mau pakai fenotip apapun, dia hasilnya kan 3:1. Lihat bedanya ya. Perbandingan genotipnya 1:2:1, kalau fenotipnya 3:1. Bu, gimana kalau pakai begini saya pusing? Misalkan gitu ya. Gimana kalau bentuknya dalam kotak persilangan? Kalau kotak persilangan, gamet M besar M kecil kan masing-masing tadi punya 2 gamet. Kamu buat kotaknya 3. 1, 2, 3. Ke bawah juga 3. 1, 2, 3. Kemudian kamu tuliskan di sini jantan betinanya, bahwa ini adalah gamet untuk jantan, ke bawah adalah gamet untuk betina. Ya, tulis huruf M besar M kecil, kan 2 tuh. M besar M kecil. Yang ini juga sama, M besar M kecil. Nah, untuk mengisi kotak pertama, kotak ke-1 adalah melihat ke atas sama ke sampingnya. Nah, karena ini kebetulan M besar sama M besar, ya udah kamu tulis, berarti di sini M besar. Nah, yang kotak kedua kan ada M kecil sama M besar. Ingat, jangan nulisnya M kecil dulu baru M besar. Ingat, yang dominan pasti selalu di depan. Jadi kamu tulisnya M besar M kecil. Yang kotak ketiga sama juga, ada M besar ada M kecil, kan di sini nih lihatnya ke atas sini sama ke sini, berarti tulis dulu M besar M kecil. Yang 4 lihat ke atas, lihat ke samping sini, karena sama-sama M kecil ya udah kamu tulis M kecil. Nah, ini sama gitu loh dengan yang ini tadi, sama
kan ada M besarnya cuma ada 1 ya, M besar M kecilnya ada 2 tuh, M kecilnya ada 1 gitu. Oke, untuk monohibrid sudah dulu. Terima kasih, nanti kita akan coba ke dihibridnya habis ini video keduanya. Terima kasih.